Febri dari SD Negeri 10 Tualang. Hari ini saya akan melakukan reteaching bersama siswa-siswi SD Negeri 10 Tualang dari kelas 5. Mata pelajaran yang saya ambil yaitu coding modul 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah ya. Sepertinya wajah-wajah tegang semua ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita mulai dengan membaca doa. Silakan ketua kelas siapkan temannya. Siap, Mbak. Sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya Allah. Tansakanlah ilmu dan berilah kami kepahaman dalam belajar. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini siapa yang tidak datang, Nak? Hadir semua ya? Oke, mahasiswa hadir semua? Oke, baik. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya ya. Untuk itu ibu harapkan anak ibu berdiri semua. Oke, baik. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, anak ibu. Coba. Sebelumnya kita sudah merumuskan kesepakatan kelas. Salah satu di antaranya siapa yang masih ingat? Kesepakatan kelasnya apa? Ya, supaya tertib pembelajaran kita hari ini. Siapa yang masih ingat apa kesepakatan kelas kita? Menjaga kebersihan. Oh, menjaga kebersihan. Bagus, Ezi. Ada lagi? Hormati guru, sayangi teman. Terakhir, buang sampah. Menjaga ketertiban di mana saja, termasuk ketika belajar. Oke, bagus sekali. Coba 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun pagi beribadah olahraga. Dengan belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia. Oke, tepuk semangat. Luar biasa ya untuk semangat anak ibu hari ini. Nah, anak ibu, hari ini kita masuk pada pembelajaran coding. Ya, sebelumnya kita sudah belajar coding. Siapa yang masih ingat pembelajaran hari Jumat kemarin? Apa saja yang anak ibu ingat tentang pembelajaran coding? Dekomposisi. Ada lagi? Dokumentasi. Ada lagi? Abstraksi. Abstraksi. Ada lagi? Argumentasi.
Oke. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa itu coding, definisi coding. Hari ini kita akan mempelajari lanjutan dari pembelajaran minggu kemarin. Ya, kita masuk pada bab 2. Apa judul bab 2 kita? Berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Apa yang anak ibu bisa tebak? Kenapa berpikir komputasional? Apa itu berpikir komputasional? Ayo, ayo Rena, apa itu berpikir komputasional? Komputasional, berpikir. Ayo, coba Yuki. Berpikir seperti mampu menyelesaikan masalah. Keren. Beri tepuk very good dulu. Tepuk very good. Berpikir seperti komputer dalam penyelesaian masalah. Nah, anak ibu, hari ini kita masuk modul 2 berpikir komputasional ini. Nanti pembelajarannya secara berkelompok. Ya, ibu harapkan setiap anggota berpartisipasi. Gunanya apa? Agar kalian bisa menggali ilmu, bisa ikut serta berperan aktif dalam kelompoknya. Kalau hanya itu saja yang berperan, itu saja yang menggali ilmu, itu sajalah yang tahu. Yang lain apa kabar? Pasti diam, menerima, melongo, ya. Lebih baik mana kita berperan aktif atau kita duduk diam saja? Oke, baik. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu, coba anak ibu baca. Siswa mampu setelah ini ibu harapkan kalian mampu menguraikan dan memberi contoh bagaimana cara berpikir komputasional itu dalam menyelesaikan masalah. Masalah ada pernah punya masalah? Pernah. Oke. Ada nggak yang merasa kesulitan dalam entah itu beraktivitas, contohnya menyusun buku ke rak tas, atau menyiapkan daftar pelajaran, atau memasak? Ada mendapatkan kesulitan? Ada. Contohnya kesulitan pagi ini. Siapa yang bisa memberi contoh? Apa kesulitan pagi ini yang kalian temui sebelum berangkat sekolah? Satu batu. Kesulitan sayang. Membuat sarapan. Oh, mau buat sarapan tadi pagi. Jupri buat sarapan. Batu. Sarapan apa itu? Sama manis. Sarapan. Bu, roti mati bu. Telur sambar. Di mana kesulitan yang Jupri temukan? Mencari bahan-bahan. Mencari bahan-bahannya. Sebelumnya tidak disediakan. Oke. Nah, kata Jupri tadi pagi dia membuat sarapan telur goreng. Kemudian dia kesulitan mendapatkan bahan-bahannya. Apa cara pertama yang Jupri lakukan untuk mendapatkan bahan-bahannya? Mencari di mana Jupri cari? Di warung. Di warung. Ada di warung? Warung sayur. Warung sayur. Ada lagi Jupri? Bagaimana cara Jupri mencarinya? Mencari bu. Warung ibu. Dibeli. Oke. Itu salah satu masalah kan? Yang lain ada menemukan masalah seperti Jupri? Mau masak ternyata bahan-bahan tak ada. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran selanjutnya, sekarang kita lihat masalah yang ditemui oleh teman kita dalam video berikut ini. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Clara. Aku adalah siswa kelas 4 SD di SD Nusantara. Saat di sekolah, aku dan teman-temanku mendapatkan tugas dari ibu guru. Aku mendapatkan tugas seni rupa sebagai pekerjaan rumah. Tugasku adalah membuat kerajinan tempat pensil dari botol plastik bekas. Bagaimana ya cara mengerjakan tugas tersebut dibagi menjadi beberapa tugas. Pekerjaan yang kedua yaitu membuat tempat pensil dari botol bekas. Tugas yang ketiga, tempelkan kertas menutupi seluruh sisi lengkung botol. Tugas yang keempat, menambahkan hiasan
lukisan agar tempat pensil dari botol plastik bekas terlihat menarik. Tugas yang kelima, tempelkan tempat pensil yang sudah jadi di atas kardus yang sudah dilapisi dengan kertas berwarna. Nah, dengan menguraikan tugas besar menjadi tugas kecil, maka aku tidak akan kebingungan dalam mengerjakan tugas tersebut, karena tugas tersebut menjadi lebih mudah dan ringan untuk dilakukan. Guru membuat pensil dari botol bekas. Pernah nggak Ibu melakukan sebelumnya? Pernah buat botol pensil? Dari yang Rara lakukan itu, apa tips pertama kali yang dilakukan Rara? Menyiapkan alat dan bahan. Kemudian memotong rapi. Pasti Rara menjadikan sebuah proyek, sebuah kerjanya itu dari potongan kecil. Pertama, dia harus punya ide. Oh, aku harus menyiapkan bahan. Yang kedua, oh bahan ini harus aku potong. Ya, yang ketiga, oh bahan ini harus aku lem. Nah, pasti seperti itu kan? Ya, Bu. Nah, menjadikan sebuah permasalahan itu menjadi kecil-kecil. Nanti dari situlah kita satukan. Ya. Nah, sekarang untuk memahami lagi apa itu berpikir komputasional, mari setelah video ini nanti ada pertanyaan nih, ya. Siapa yang dapat menjawabnya angkat tangan ya. Kita mengerjakan kuisnya di Whiteboard atau kuisis yang pernah anak ibu kenal ya. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba jawabannya apa artinya computational thinking? Kan dulu lembar jawabannya. Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dengan menyangkut masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang Sekarang ibu ada 10 pertanyaan ini. Kita bagi ya per kelompok ya. Oke. Kelompok 1, 2, 3, 4. Kita hitung poin ya. Kita mulai dari soal nomor 1. Coba baca. Apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional berdasarkan video tadi ya? Ayo. Kelompok 1. Cara manual. Cara manual, yang mana betul? Manual. Ayo sepakati. Sepakati. Jadi berpikir komputasional adalah berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat. Nah, ibaratnya sebuah komputer ini. Nah, tapi cepat. Ya. Nah, pertanyaan untuk kelompok 2. Oke, coba kelompok 2. Bagaimana berpikir komputasional dapat diterapkan dalam keseharian? Coba, apa jawabannya? Sepakat atau ada pendapat lain? Nah, jadi menurut anak ibu, berpikir komputasional dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sederhananya, menggosok gigi ya. Oke, kita lihat jawabannya. Betul atau salah? Tahu. Berikan tepuk very good. Luar biasa ya.
kelompok yang akan diselesaikan. Ibu beri nama kelompok 1 ini nama dekomposisi. Tahu dekomposisi? Algoritma. Oke, kelompok 4 mau algoritma nih? Oke, pengenalan pola berarti di sana abstraksi. Ya, ibu ulang kembali kelompok dekomposisi. Hai dekomposisi. Siap melaksanakan tantangan tugas? Oke. Kelompok pengenalan pola. Hai pengenalan pola. Siap melaksanakan tugas? Oke, ibu nilai kekompakannya nih. Kelompok abstraksi. Hai abstraksi. Siap melaksanakan tugas? Siap bisa. Kelompok algoritma. Hai algoritma. Siap melaksanakan tugas? Oke, keren. Sekarang ibu bagi ya. Terakhir langkah algoritma. Kita mempunyai waktu 10 menit untuk menyelesaikannya. Setelah itu kelompok yang sudah selesai boleh presentasi ulang. Beri waktu 10 menit dari sekarang. Ayo kerja sama dengan kelompok 1 sudah selesai. Mulainya. Dan Cynthia, kami akan memulai yang pertama yaitu adalah dekomposisi. Pertanyaannya, bagaimana cara memecah masalah merapikan kamar tidur? Tulis daftar kegiatan. Yang pertama harus ditulis ya daftar kegiatannya, atau enggak nanti kita akan ribet. Yang kedua, perkirakan waktu setiap kegiatan. Kamu harus perkirakan waktu yang untuk melakukan kegiatan, atau enggak seperti menyusunnya atau menilainya. Kita harus mengaturnya, atau enggak kalau tidak sesuai jadwal berarti kita bisa menambah dengan kegiatan lainnya. Yang ketiga, atur urutan kegiatan dari pagi sampai malam. Ya, nggak mungkin lah dari pagi kita melakukannya sampai malam kan? Melakukannya yang pasti mungkin melakukannya dari Ayo, ada yang mau dikomentari nggak? Hai Rena. Itu Oh, tadi itu kok ayo. Nah, kalau nggak ada. Oke, terima kasih sekali lagi beri tepuk tangan untuk kita di akhir kegiatan pembelajaran, tapi sebelum ibu tutup, kita berikan aplaus berupa tepuk very good untuk semua. Tepuk very good. Luar biasa ya. Sekarang sebelum kita akhiri pembelajaran, mari kita simpulkan dulu materi ajar kita kali ini. Siapa yang bisa menyimpulkan apa sih yang aku tahu? Apa pengalaman yang aku dapat? Apa informasi baru yang aku ketahui? Ada? Ayo coba Jupri. Informasi yang saya terima karena ini yang baru ini Bu, seperti berpikir secara nasional ataupun tanpa menggunakan gambar Oke, bagus. dan memikirkan secara berlipat tahap untuk melakukan berpikir secara Ada pertama berpikir komputasional. Oke, apa saja itu bisa Jupri sebutkan? Dekomposisi. Pengenalan pola. Abstraksi. Algoritma. Sekarang, bagaimana perasaan anak ibu setelah mempelajari coding dengan berpikir? Kenapa? Senang?
Ma'asur. Bagaimana cara mempelajari coding itu? Apa itu coding? Karena seperti kata video tadi, kalian akan menghadapi zaman 4.0 atau 5.0. Zaman digitalisasi. Nah, baik anak ibu, pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang bab 3. Mohon anak ibu mempelajari di rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kerjasamanya. Diakhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.